Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang parenting Islam di dalam Al-Qur'an. Jadi seorang anak adalah titipan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua diberikan seorang anak, itu adalah berupa rizki dan karunia yang diamanahkan Allah kepada orang tuanya. Si anak juga tidak meminta dilahirkan dari orang tua yang melahirkannya. Orang tua juga seperti itu, artinya antara anak dan orang tua tidak memilih dan tidak dipilih. Tapi Allah lah yang kemudian menakdirkan ia menjadi anak dari orang tuanya dan orang tua itu melahirkan anak. Sehingga hal ini sangat berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar." Dalam firman Allah ini bagaimana Allah sebagai Tuhan kita ini, Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, wa yakhtar, dan memilih. Allah itu memilih anak dilahirkan dari seorang ibu yang berlatar belakang ini dan itu. Begitu juga anak dilahirkan dari rahim ibu, kemudian memiliki sikap ini dan itu. Fisiknya terkadang tidak sesuai harapan, terkadang lebih dari harapan, dan seterusnya. Jadi artinya seorang orang tua dan anak harus sama-sama menerima apa yang sudah dipilihkan oleh Allah. Karena Allah itu jauh tahu lebih baik yang mana untuk hambanya. Sebagaimana dalam firman Allah, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa saja yang kamu anggap jelek ternyata itu baik buat kamu. Dan kebalikannya, dan bisa saja yang kamu cintai, yang kamu sukai, yang kamu senangi ternyata itu jelek buat kamu. Jadi persepsi jelek atau buruk, anak itu sempurna atau tidak, yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara zahir anak itu tidak sempurna, tapi secara batin atau menurut pandangan Allah itu jauh lebih sempurna. Makanya banyak kita temui anak-anak yang secara fisik memiliki keterbatasan, tapi Allah berikan beberapa kelebihan di banyak faktor. Banyak anak yang fisiknya lemah, otaknya lemah, tapi ternyata bisa menghafal Quran dengan baik. Jadi hal ini bisa kita ratapi, bisa kita lihat dengan baik, bisa kita fikirkan dengan baik bahwa Allah sudah memberikan karunia. Karena banyak orang juga yang sudah berusaha kesana kemari untuk supaya punya anak, tapi Allah belum memberikan karunia. Setelah kita menerima itu, kemudian yang kedua adalah kita harus membangun niat. Membangun niat dengan apa yang telah diberikan Allah berupa anak. Ini niat kita harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Niat yang dibangun dengan keikhlasan, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Innamal a'malu binniyat. Niat tulus ini akan memunculkan energi-energi positif dalam mendidik anak, terutama dalam memberikan contoh kepada anak. Seseorang yang tidak didasarkan dengan niat yang baik, maka akan rusaklah seluruh amalnya. Karena niat kita mendidik anak itu adalah niat bagaimana kita melahirkan keturunan yang kelak akan menjadi syafaat buat kita di yaumil akhir. Kita bisa lihat contoh bagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang sudah sepuh, sudah tua, kemudian memiliki istri yang juga sudah tua, yang bernama Siti Sarah. Tapi di usianya yang sudah tua, beliau tidak memiliki putra-putri.
dengan kesabaran dan kegigihan beliau dengan niat tulus kepada Allah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah dengan meminta Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Kemudian Siti Sarah menyarankan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan yang bernama Siti Hajar. Dengan ketentuan dan kodrat Allah, ternyata beberapa bulan kemudian Allah memberikan karunia berupa anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, ternyata syukur dengan niat yang baik oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ternyata setelah besar malah ada perintah untuk disembelih. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, ini karena keduanya sudah niat tulus karena Allah, maka apapun yang diperintah oleh Allah mereka akan melakukan. Karena ketulusan niat keduanya, maka kemudian tidak lama maka lahirlah anak dari istri pertama Ibrahim yang bernama Siti Sarah dengan yang bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak lahir setelah Nabi Ismail alaihissalam dari ibu yang pertama karena niat yang tulus. Kemudian yang berikutnya, setelah dibangun niat, seorang orang tua harus mencoba mendidik anaknya dengan nilai-nilai keislaman. Cara mendidik anak itu banyak. Mulai dari alam rahim sampai alam dunia. Dari mulai kandungan sampai dilahirkan ke dunia. Ketika seorang dilahirkan ke dunia, seorang bayi itu adalah bayi yang fitrah. Yang membuat dia Yahudi, Majusi atau Nasrani ya bapaknya. Fa'abawahu yuhawwidani au yumajjisanihi au yunassiranihi. Jadi kalau bapaknya ini Yahudi ya jadi Yahudi dia. Tapi karena bapaknya punya pendidikan yang baik, maka insya Allah anaknya juga akan memiliki pendidikan yang baik. Sehingga yang terpenting dalam mendidik anak adalah bagaimana orang tua memberikan contoh suri tauladan kepada anak. Sejak mulai dari pendidikan rahim. Contoh, ketika dia di dalam rahim sudah harus mulai terbiasa orang tua baik, suami maupun istri dengan membaca Al-Quran, menjaga sholatnya, mengerjakan amalan-amalan baik, amalan-amalan sunnah dan seterusnya. Sehingga nanti anaknya juga akan berperilaku seperti itu. Begitu juga setelah lahir, dia harus membiasakan dengan ucapan-ucapan positif. Sehingga anak itu akan terpatri di dalam otaknya ucapan-ucapan positif, perbuatan positif, dan jauh dari perbuatan-perbuatan negatif. Karena fitrahnya anak adalah suci. Bahkan di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah itu mengeluarkan kalian min butuni, dari perut ummahatikum, ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu sesuatu apapun. Jadi yang memberikan pengetahuan, guru pertama seorang anak adalah bapak ibunya. Sehingga kalau kita banyak menemui orang yang kata-katanya kurang baik, itu biasanya tidak jauh dari orang tuanya. Jadi orang tua yang baik harus adalah orang tua yang bisa memberikan contoh, mengajarkan anaknya dengan nilai-nilai yang baik. Setelah mendidik anak dengan baik, kalau sekiranya orang tua itu tidak mampu untuk mendidik karena keterbatasan ilmu, maka sudah sepantasnya dititipkan kepada yang bisa mendidik. Siapa itu? Guru. Guru ini tidak harus orang tua, tidak harus keluarga, bisa juga di luar keluarga. Supaya apa? Supaya anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan dengan nilai-nilai positif. Sehingga kata Imam Syafi'i, orang yang bodoh adalah orang yang siap sengsara seumur hidupnya. Jadi karena orang bodoh itu sangat menyusahkan, kata Imam Syafi'i.
Orang yang berilmu jauh lebih baik dengan orang bodoh yang sedang sholat. Artinya, orang berilmu sedang tidur, orang bodoh sedang sholat, masih jauh lebih baik orang berilmu yang tidur. Kalau sholatnya dilakukan dengan tanpa ilmu. Jadi orang kalau ingin semua perbuatan yang bernilai di sisi Allah, maka harus dilakukan dengan ilmu. Nah, ilmu ini bisa diraih dengan ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah bagaimana orang tua memberikan nilai-nilai pendidikan dari sejak alam kandungan sampai pada alam dunia, sampai akhir hayatnya. Wariskanlah mereka bukan dengan harta, tapi wariskanlah mereka dengan pendidikan. Saya bisa besar seperti ini, bisa sampai sekolah S3, itu karena bisa babihi jerih payah orang tua. Orang tua saya mengatakan, saya tidak mewarisimu harta, tapi saya ingin mewarisimu ilmu. Sekolahlah kamu sampai setinggi-tingginya, sehingga dengan ilmumu kamu nanti akan menjadi orang lebih baik dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang berikutnya adalah bagaimana setelah mendidik, orang tua ini harus istiqomah. Orang tua ini harus istiqomah, harus bersabar. Amalan itu tidak perlu banyak-banyak. Amalan tidak perlu sangat banyak. Yang terpenting dalam beramal adalah istiqomah. Rutin, continue. Sama seperti menghafal Quran. Orang menghafal Quran, hafalannya 30 juz. Setiap hari mengulang, maka dia akan dapat menjaga hafalannya. Tapi hafalan 30 juz, dia hanya mengulang 1 tahun sekali, sebanyak 30 juz, itu bisa saja hilang hafalannya. Jadi perbandingannya, orang yang mengulang hafalannya 30 juz, dia ulang 1 hari hanya 2 juz dengan kontinu, dia hanya perlu 15 hari untuk mengkhatamkan 30 juz. Tapi orang yang sudah 30 juz, tapi mengulangnya hanya setahun sekali, walaupun langsung 30 juz, efek terhadap kekuatan hafalannya jauh lebih baik yang sedikit tapi kontinu. Amalan yang sedikit, kalau dilakukan dengan istiqomah akan membawa manfaat. Sangat banyak pendapat-pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Itulah kunci istiqomah. Seorang orang tua mendidik anak harus istiqomah. Tidak hanya istiqomah, harus sabar. Di dalam Al-Quran, ayat tentang sabar itu sangat banyak. Tapi ada satu ayat yang menarik untuk dikaji terkait sabar. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah mengulang sampai 2 kali. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Wasabiru, dan bersabarlah kalian. Sampai 2 kali. Dalam banyak tafsir dijelaskan, ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu harus punya kesabaran yang berkali-kali lipat. Karena ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang, termasuk anak. Anak mau naik kelas, pasti ujiannya juga lebih berat. Orang tua mau lebih kaya, ujiannya juga lebih berat. Bangsa mau diangkat derajatnya, ujiannya pasti lebih berat. Jadi semakin tinggi Allah mengangkat derajat seseorang, maka ujiannya akan semakin berat yang ditimpakan kepadanya. Tinggal sejauh mana kita bisa sabar dalam segala hal, termasuk mendidik anak. Orang tua yang sabar dalam mendidik anak, sabar dikala dia susah, sabar dikala dia sengsara, maka dia akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang sangat dia tidak terduga-duga. Sebagai contoh, dari buah kesabaran, sabar itu artinya sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar melaksanakan perintah Allah adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Itu pekerjaan yang berat. Makanya dalam firman Allah yang lain, innallaha ma'as sabirin. Sabar meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah itu pekerjaan yang sangat-sangat berat. Tidak hanya bagi orang tua, tapi juga bagi anak. Tapi ketika kita sabar, Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Karena pada prinsipnya,
Orang yang sabar menjalankan perintah Allah, itulah yang disebut orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, sebagai rumusnya dalam Quran disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Innallaha balighu amri. Jadi artinya apa? Ada 3 dari ayat itu yang Allah berikan kepada manusia-manusia yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, sehingga dia dapat mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah. Yang pertama adalah rizki yang dia tidak duga-duga. Yang kedua, Allah berikan kepada orang yang bertakwa adalah memudahkan seluruh urusannya. Yang ketiga adalah menyampaikan seluruh hajat-hajatnya. Ini ayat yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah Allah memberikan rizki yang tidak diduga-duga. Yang kedua, Allah melancarkan seluruh urusannya. Yang ketiga, Allah memberikan kesempatan. Allah menyampaikan hajatnya sesuai dengan keinginannya. Nah, ini adalah semua buah dari kesabaran kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dapat mendidik anak dengan baik. Anak adalah amanah Allah, harus dijaga dengan baik karena nanti di yaumil akhir anak yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak mereka dapat memberikan syafaat kepada kita dan bisa berkumpul bersama kita di surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.